Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udin Nuryadin. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti unit kerja di SD Negeri 1 Kedunguluh, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan visi unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan keislaman dan keilmuan bagi peradaban. Pada hari ini, Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023, pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan tema Mari mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13 tentang keragaman manusia pada kelas 4 SD pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saya berharap pembelajaran ini bisa bermanfaat, menarik, dan menyenangkan. Berikut ini uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Anak-anak siap? Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, kumaha damang? Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pi kabare? Apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Allahu Akbar. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu. Pengen dipimpin oleh teman kita ya, Nadia. Teman-teman siap? Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku kefahaman. Baik adik-adik semuanya, selanjutnya kita membaca surah-surah pendek murojaah Quran surah Al-Maun sama-sama ya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik, Bapak akan absen dulu ya. Aisyah Turido. Bagus. Anita Rahayu. Apriliani. Hadiro. Baik. Alhamdulillah hadir semuanya ya, adik-adik dulu ya. Kita tepuk semangat dulu sama-sama. Siap? Tepuk semangat. Semangat. Masih ingat kesepakatan kelas kita? 1, 2, 3. Ini semua harus kita taati ya. Silakan alat tulisnya disiapkan. Bapak mau nyiapin PowerPoint-nya. Adik-adik, silakan dibuka halaman 8. Selanjutnya, siapa yang masih ingat
bagaimanakah seharusnya kita kalau membaca Al-Quran? Tartil, betul. Apalagi? Sesuai kaidah tajwid, betul ya. Selanjutnya, apa saja yang harus diperhatikan ketika menulis? Kaidah penulisan. Betul ya, hebat semuanya. Selanjutnya, membaca Al-Quran dengan tartil merupakan langkah pertama yang harus ditempuh oleh kita sebagai umat Islam. Al-Quran merupakan pedoman hidup, maka kita harus memahami isinya. Paham? Selanjutnya, di sini Bapak ada 4 gambar ya, sama seperti di buku halaman 8. Yuk, di gambar pertama coba. Yang kurang jelas lihat ke sini, boleh lihat di buku ya. Ini gambar apa? Keluarga. Gambar kedua. Gambar berbagai suku ya, bisa kita lihat dari apanya? Pakaiannya. Tuh, ini pakaian orang mana? Jawa, berarti dia suku Jawa. Paham ya ini gambar keempat ini? Paham? Paham. Selanjutnya, manusia tercipta dengan aneka ragam seperti di gambar tadi. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Betul? Bagaimana keragaman dalam keluarga kalian? Nah, ini pertanyaan dari Bapak ya. Nadia punya saudara? Punya. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Aisyah punya kakak? Punya. Kakaknya berapa? Kakak 2. Sama enggak? Kalau dari segi fisiknya, jangankan di luar ya sama keluarga lain, kita sama teman itu jelas pasti berbeda. Kita pun dengan satu keluarga itu sudah berbeda. Paham? Selanjutnya. Hari ini kita akan belajar mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13 dan hadis tentang keragaman. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13 dengan benar. Lalu membuat paparan yang berisi tentang keragaman sebagai sunatullah. Nah, jadi gambar-gambar yang tadi itu sebagai pengantar kita untuk di pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ya? Siap? Tepuk semangat. Selanjutnya, mari sama-sama kita membaca ta'awudz terlebih dahulu. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, ya sama-sama dibaca. Dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah ialah
orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, maksud dari Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13 ini, mohon disimak ya adik-adik semuanya biar kita paham tentang Quran Surah Al-Hujurat ini ya. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berasal dari seorang pria dan wanita. Siapakah itu? Adik-adik harus tahu ya. Prianya ini adalah Nabi Adam, wanitanya itu adalah Siti Hawa. Jadi Allah dulu menciptakan Adam dan Hawa di surga sebelum ada manusia di dunia ini. Nah, Nabi Adam seorang diri di dalam surga. Lalu Nabi Adam merasa kesepian dan akhirnya mohon pada Allah, ya Allah berikan saya teman. Dan Allah pun menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam itu sendiri. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan kepada Adam dan Hawa jangan mendekat buah kholdi. Namun syaitan merasa iri kepada Adam dan Hawa ya dan menggodanya sampai akhirnya Allah menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke muka bumi ini. Ya. Nah, disitulah awal mula manusia berkembang ya banyak sampai sekarang nih di Indonesia ya. Dan selanjutnya seluruh manusia sama derajat kemanusiaannya. Tidak ada perbedaan antara satu suku dengan satu suku yang lainnya. Maksudnya di Indonesia saja ada suku Sunda, ada suku apa lagi? Ada suku apa lagi? Batak, pokoknya banyak ya di Indonesia pun banyak sekali suku. Nah itu. Suku Sunda sama, suku Jawa pun sama. Jadi kita jangan merasa diri, wah saya ini suku Sunda. Cakep-cakep orangnya misalkan, soleh-soleh orangnya, tidak mesti, tidak ada jaminan dari Allah ya. Jadi intinya di hadapan Allah semua sama ya. Itu dari suku. Sekarang dari bangsa Arab sama bangsa Indonesia sama di hadapan Allah ya. Selanjutnya supaya apa Allah menjadikan bangsa-bangsa dan bersuku-suku? Supaya saling membantu dan saling melengkapi dan bekerja sama. Bukan saling mengolok-olok. Tahu mengolok-olok? Nah, kalau sekarang tuh saling ngebully ya bahasanya. Misalkan, suku Sunda hitam-hitam orangnya. Misalnya seperti itu. Tidak boleh. Jawa orangnya malas-malas misalnya. Tidak boleh ya. Itu namanya mengolok-olok. Selanjutnya adik-adik, dan saling memusuhi kelompok dengan kelompok lainnya. Allah Subhanahu wa taala tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan dengan keturunan. Contoh, bapak nih misalkan keturunan dari orang yang berdarah biru. Darah biru tahu? Konglomerat. Konglomerat tahu? Tahu ya? Orang banyak hartanya, orang yang jabatannya tinggi itu namanya konglomerat. Mentang-mentang keturunan anak orang kaya, akhirnya dia merasa sombong, merasa paling ingin dihormati. Tidak boleh merendahkan sama orang lain. Apapun profesi keluarga kita, ada yang dokter, jenderal, polisi, tentara, ya apa saja profesinya, kita tidak boleh sombong. Kita itu keturunan siapa? Tidak. Ya, ini harus ditanamkan di dalam jiwa kita. Selanjutnya, kekayaan atau kepangkatan, karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Nah itu yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Paham? Selanjutnya, karenanya kalian hendaknya berusaha untuk meningkatkan ketakwaan supaya menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Maksudnya yang nampak maupun yang tersembunyi, kan ada orang nih pura-pura alim, pura-pura soleh di hadapan orang. Tidak, di hadapan Allah tidak ada nilainya sedikit pun ya. Allah tahu apa yang ada di dalam isi hati kita. Masya Allah. Naudzubillah min. Kalau tidak ada orang lain, dia biasa aja ya, sholatnya seperti ayam yang sedang mematuk makanannya. Tidak boleh ya. Ada guru pakai jilbab, lari, gak ada guru, biasa aja. Di tengah keragaman itu, maka manusia diminta untuk saling berlapang dada dan bertenggang rasa. Nah, sama-sama berbeda dalam persaudaraan. Paham? Iya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang adik-adik coba perhatikan video berikut ini. Tapi nanti adik-adik Bapak kasih tugas ya, ketika sambil melihat video adik-adik menulis 4 poin penting tentang keberagaman yang ada di video ini. Siap? Baik, silakan. Coba kalian perhatikan 2 penampilan beatbox kakak berikut ini. Kira-kira mana yang lebih enak didengar ya? Nah, sambil perhatikan ya, nanti adik-adik tulis 4 poin penting saja Halo ya, teman-teman, tentang perbedaan yang ada di video ini. Sebelumnya kalian sudah lihat 2 beatbox kakak kan? Nih kita dengerin sekali lagi. Nah, ini kan menceritakan perbedaan musik ya. Lebih asik didengar yang mana? Lebih asik yang ini kan? Yang B kan? Ya, Betul? karena ada banyak jenis suara yang dihasilkan, sehingga lebih enak untuk dinikmati dan didengarkan. Nah, begitu pula kehidupan kita, khususnya di Indonesia. Coba kamu bayangkan, kalau di Indonesia ini suku 4 agama, poin dan penting semuanya sama. Seandainya semua orang itu dari Di suku video Sunda, ini, ya, pasti deh kita tentang hari perbedaan. ini nggak bisa menikmati enaknya nasi Padang atau gurihnya pepek Palembang. Kalau nada saja bisa indah, kenapa kita tidak bisa? Gitu kan tadi di akhirnya? Ya. Ayo sudah. Apa saja nih 4 poin penting yang ada di video ini? 1. Berbeda suku. 2. Gimana Neng? 2. Manusia di hadapan Tuhan sama saja. Betul. Ayo, tidak boleh memaksa orang ya, harus sesuai dengan kehendak kita. Nah, selanjutnya ini Bapak kasih LKPD-nya satu kelompok satu. Silakan kalian nanti diskusikan ya. Tapi masing-masing kelompok mempunyai masalah yang berbeda. Yang satu beda agama, yang satu beda warna kulit, yang satu berbeda suku, yang satu berbeda bahasa. Siap? Siap nih ya, Bapak bagikan. Kasih waktu 10 menit ya.
Adik-adik, misalkan pindahan dari Sunda kan, pindah daerah Jawa Tengah misalnya ke Cilacap. Terus apa yang membuat kamu merasa berbeda dengan tetangga-tetanggamu yang berbeda suku? Selesai ya nanti ya. Udah hebat. Grup Aisyah, ada kesulitan nih? Ada pertanyaan nggak? Nggak, alhamdulillah. Ini tinggal satu kelompok ya. Yuk semangat kelompok terakhir. Mana? Hasil kerja kelompok dipresentasikan di depan kelas. Lalu kelompok lain memberikan tanggapan terhadap paparan kelompok penyaji. Ya, nanti siapa yang sudah siap kelompoknya ke depan, kalian paparkan di depan. Lalu sudah. Yuk, siapa yang mau maju ke depan? Boleh grup Nadia. Yuk kasih tepuk tangan. Salam ya. Nah, ketua kelompoknya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipaparkan. Soalnya dulu ya. Apa yang membuat kamu merasa berbeda dengan orang-orang di sekitar yang berbeda warna kulit? Ayo, Pak. Nah, terus apa lagi? Jika ada orang yang Dia itu ketika ada orang yang tidak mau menerima kita, mau ditanggapin nggak? Jadi bagus, gimana bagus? Bagus ya, kasih tepuk tangan. Ya, kumpulkan ya ininya. Yuk, siapa lagi grup kedua? Ya, boleh grup Raizal. Waalaikumsalam. Soalnya dulu dibaca. apa yang membuat kamu merasa berbeda dengan tetangga yang berbeda suku? Tetangga yang berbeda suku. Iya, bagus. Mau ditanggapin? Tidak. Lanjut nomor 2. Ada kamu yang tidak mau bergaul dan memilih Yang lainnya dong ikutan. berbeda suku. Gimana nomor 2? Bagaimana perasaan ada tetangga-tetanggamu yang tidak mau bergaul atau membantumu karena beda suku? Sedih. Sedih. Ada yang menanggapin? Rame. Silakan, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya, Apa yang membuat kamu merasa berbeda dengan teman-temanmu yang beragama lain? ya satu Cara beribadahnya. Ada yang menanggapin? Ada yang menanggapin? Halo, ada yang menanggapin? Ya, yuk. Terus, saling menolong, saling melengkapi. Ya, tepuk tangan, bagus ya. Ya, terima kasih. Grup terakhir, silakan. Kapan? Apa yang membuat kamu merasa berbeda dengan teman-temanmu yang beragama lain? Ya, apa jawabannya? Apa? Karena berbeda agama. Kumaha? Boleh. Yang lain dong dengerin, nanti ditanggapin. Bagaimana? Sedih dan kecewa. Selanjutnya.
Terakhir. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menghormati dan menghargai teman-temanmu yang beragama lain? Ya, apa yang bisa kamu lakukan? Menghormati dan menghargai. Ya, tepuk tangan. Silakan duduk. Makasih. Nah, baik adik-adik semuanya. Bapak boleh nanggapin? Ini ya khusus di bagian yang nomor 3. Bagaimana perasaanmu? Shh. Halo. Tepuk semangat. 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 Oh yeah. Siapa Tuhanmu yang Maha Esa? Allah. Siapa Tuhanmu yang Maha Kuasa? Allah. Allah kan menyayangi, Allah kan mencintai pada anak yang rajin belajar. Fokus ya belajarnya. Nih Bapak mau nanggapi nomor 3. Bagaimana perasaanmu jika ada teman-temanmu yang tidak mau bermain atau berteman karena tadi satu berbeda suku, karena berbeda agama, berbeda warna kulit. Adik-adik tadi kebanyakan jawabannya sedih, Pak. Kecewa, Pak. Apalagi tadi jawabnya? Menyesal. Nah, pertanyaan dari Bapak. Kenapa adik-adik harus sedih? Kenapa adik-adik harus kecewa? Kenapa adik-adik harus menyesal? Ayo, karena dijauhi teman, tidak punya teman akhirnya. Ketika kita dijauhi teman, kita tidak punya teman ya karena kita dikucilkan, merasa dikucilkan. Perasaan manusia ya wajar kalau punya rasa sedih. Tapi kita harus ingat ya, Allah melahirkan ke muka bumi ini dengan takdirnya. Jadi kenapa kita harus bersedih? Kenapa kita harus menyesal? Karena jadi orang Sunda, melahirkan kita jadi orang Amerika dan lain-lainnya. Justru kita harus disyukuri, bukan untuk disesali. Jadi ketika ada orang lain yang tidak mau berteman dengan kita, ya biarkan saja, doakan dia supaya dia diberi apa? Hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya bisa menerima kita. Itu menunjukkan contoh orang yang tidak beriman dengan takdir. Jadi sekali lagi adik-adik tidak boleh sedih ya. Sedih tidak? Jangan. Jadi adik-adik nih contoh nih sekali lagi ya. Supaya kalian lebih paham lagi. Ketika kita dijauhi karena fisik kita, karena perbedaan kita yang sudah Allah takdirkan oleh orang lain, kita dijauhi, biarkan saja. Ya, kita jangan sampai malas belajar. Akhirnya Mama Halim gak sekolah, gak mau sekolah. Kenapa Neng? Gak ada teman. Memangnya kenapa? Karena kulit saya hitam. Karena saya berbeda bahasa. Akhirnya tidak mau belajar, mengunci diri di rumah. Apa yang terjadi? Siapa yang rugi? Ya kita sendiri. Ya. Jadi kuncinya adik-adik sekali lagi kita harus ingat bahwa Allah menciptakan manusia itu derajat di hadapan Allah itu semuanya sama kecuali yang membedakan satu ketakwaan. Ya. Jadi mari sama-sama berlomba di dalam ketakwaan ya. Jadi tidak apa-apa ya kulit kita hitam, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya rambut kita hitam. Tidak apa-apa ya. Jangan sampai nih banyak kasus di televisi kan, naudzubillahi min dzalik. Dia ingin kulitnya putih. Dia melakukan operasi. Ya mending kalau berhasil. Ada yang gagal. Kulitnya jadi gatal-gatal, jadi rusak. Naudzubillahi min dzalik. Anak soleh. Siap. Sebelum Bapak tutup ya, Bapak punya video nih. Hai, Assalamualaikum. Namaku Andi. Aku baru datang dari Kalimantan. Aku dapat beasiswa. Nah, ini video tentang keragaman suku ya. Hai Andi, salam kenal. Aku Radi. Nah, ini dari Kalimantan ceritanya.
Ini dari Jogja. Ya, kalian benar. Kita semua adalah ciptaan Allah yang sama. Dan yang membedakan kita adalah hanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepuk anak soleh. Bu, anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes. Kesimpulannya, yuk dibaca sama-sama sebelum ditutup. Kesimpulan 1. Manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan Siti, keduanya yang ada di dunia, tidak ada perbedaan kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. 2. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa paling mulia di antara manusia di sisinya takwa adalah sikap hati yang selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Larangannya, takwa tidak tergantung pada faktor-faktor lahiriah seperti keturunan, kekayaan, kecantikan, kekuasaan ataupun lainnya. 4. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha mengenal. Dia mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi maupun yang nyata. Dia mengenal setiap makhluknya dengan sebaik-baiknya. Dia memberikan hukum dan penilaian yang adil dan bijaksana kepada setiap manusia. Paham? Oke. Tadi yang 4 poin tadi silakan kumpulkan. Bapak kasih nilai, setelah itu siap-siap kita pulang ya. Adik-adik beres-beres. Baik adik-adik semuanya, alhamdulillahirobbil. Baik, sebelum pulang Bapak pengen pimpin doanya oleh Nadia ya. Silakan Nadia sambil duduk saja. Teman-teman siap? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya. Bismillah. Singleras. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak mau tunjuk grup paling aktif ya. Grupnya Nadia. Ya. Grup Aisyah. Grup Waldi. Grup Lintang.